Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya buat Anda yang menonton video ini, semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai 10 amalan sunnah di bulan Ramadan agar mendapat berkah. Bulan Ramadan sudah tiba, membawa berkah yang melimpah bagi umat Islam di seluruh dunia. Selain sebagai waktu untuk menjalankan kewajiban berpuasa, Ramadan juga merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk menambah jumlah amalan sunnah. Ada 10 amalan sunnah yang harus diperhatikan dengan baik selama bulan suci ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong umatnya untuk memenuhi ibadah mereka dengan amalan-amalan sunnah, yang merupakan jalan menuju pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapapun yang mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu perbuatan kebajikan atau amalan sunnah di dalam bulan Ramadan, ia akan mendapat pahala seperti orang yang menunaikan ibadah wajib di bulan yang lain. Dan siapapun yang menunaikan suatu amalan wajib di dalamnya, ia akan mendapat pahala seperti orang yang mengerjakan 70 amalan wajib di bulan yang lain. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran, dan pahala bagi kesabaran adalah surga. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Dengan keagungan bulan Ramadan yang luar biasa ini, mari kita tingkatkan keberkahan ibadah kita dengan memperbanyak amalan sunnah. Jadikanlah 10 amalan sunnah ini sebagai langkah awal kita untuk meraih pahala yang melimpah di bulan yang penuh berkah ini. Mari kita telah amalan di bulan Ramadan yang dapat meningkatkan keberkahan kita selama bulan Ramadan ini. Dan apa saja amalan-amalannya? Di antaranya adalah 1. Memperbanyak membaca Al-Quran. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan selama bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Lebih baik lagi jika seseorang dapat menyelesaikan bacaan Al-Quran secara lengkap atau menghatamkan dalam 1 bulan Ramadan. Bahkan, jika memungkinkan, lebih baik lagi jika seseorang dapat menghatamkan Al-Quran lebih dari 1 kali selama bulan Ramadan. Banyak ulama telah menganjurkan untuk meningkatkan jumlah khatam Al-Quran selama bulan suci ini, karena semakin banyak kita menghatamkan Al-Quran, semakin baik pula amalan kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abdullah bin Amru, bacalah atau khatamkanlah Al-Quran sekali dalam sebulan. Hadis riwayat Bukhari. 2. Memperbanyak ibadah. Melaksanakan ibadah malam seperti sholat tahajud, tadarus Al-Quran, berzikir, dan berdoa di bulan Ramadan merupakan tindakan yang sangat mulia dan penuh keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penekanan akan pentingnya melakukan ibadah malam ini, dan banyak sekali keutamaan yang dapat diraih. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bangun atau mengerjakan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Konsistensi dalam menjalankan ibadah-ibadah ini selama bulan Ramadan sangatlah penting. Namun, perlu dicatat bahwa semua amalan sunnah yang dilakukan di bulan ini tidak harus dihentikan setelah Ramadan berakhir. Amalan-amalan ini dapat dan seharusnya terus dipertahankan dan dilakukan bahkan setelah bulan Ramadan usai.
Ini adalah cara untuk terus memperoleh berkah dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. 3. Sedekah. Orang yang menjalankan puasa disarankan untuk meningkatkan pemberian sedekah kepada sesama, terutama dalam bentuk makanan atau minuman untuk berbuka puasa. Hal ini disebabkan karena memberikan makanan atau minuman kepada orang yang sedang berpuasa akan mendatangkan pahala yang sebanding dengan pahala puasa yang dijalankan oleh orang yang diberi sedekah. Barang siapa yang memberi makanan berbuka kepada seorang yang berpuasa, maka dicatat baginya pahala seperti orang puasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Ahmad. 4. Sholat Tarawih. Bulan Ramadan sebagai bulan yang dipenuhi dengan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kesempatan yang istimewa bagi umat Islam untuk mendekatkan diri kepadanya melalui berbagai ibadah yang dianjurkan. Salah satu ibadah yang sangat dianjurkan selama bulan suci ini adalah mendirikan sholat tarawih. Sholat tarawih merupakan ibadah sunnah yang dilakukan secara berjamaah di malam hari selama bulan Ramadan. Ibadah ini memiliki nilai yang sangat tinggi di mata Allah dan merupakan kesempatan emas bagi umat Islam untuk memperbanyak amal soleh dan mendekatkan diri kepadanya. Dalam sholat tarawih, umat Islam membaca Al-Quran secara berangsur-angsur dalam rakaat-rakaat yang panjang, sehingga memperdalam hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan meluangkan waktu untuk mendirikan sholat tarawih di malam hari selama bulan Ramadan, umat Islam dapat merasakan keberkahan dan keistimewaan dari bulan yang penuh ampunan ini. Selain itu, sholat tarawih juga memberikan kesempatan untuk mengevaluasi diri, memperbaiki akhlak, dan memperkuat ikatan dengan sesama muslim yang juga melaksanakan ibadah tersebut. Dengan demikian, dalam momen yang istimewa ini, umat Islam diajak untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, termasuk dengan melaksanakan ibadah sholat tarawih untuk mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memperkuat ikatan spiritual dengannya. Sholat tarawih juga dianjurkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya, barang siapa ibadah tarawih di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni baginya dosa yang telah lampau. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 5. Iktikaf. Iktikaf adalah sebuah ibadah di mana seseorang menghabiskan waktu di dalam masjid untuk menjauhkan diri dari urusan dunia dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam praktiknya, iktikaf melibatkan mengisolasi diri dari gangguan dunia luar, termasuk urusan-urusan duniawi, guna fokus sepenuhnya pada ibadah dan refleksi spiritual. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menuliskan, Rasul dahulu setiap bulan puasa beriktikaf selama 10 hari dan pada tahun di mana beliau meninggal, beliau beriktikaf di bulan Ramadan selama 20 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Hadis ini menunjukkan bahwa iktikaf adalah sebuah ibadah yang sangat dianjurkan, terutama di bulan Ramadan. Sebaiknya, iktikaf dilakukan selama 1 bulan penuh untuk mendapatkan manfaat spiritual yang maksimal. Namun, jika seseorang tidak mampu melakukan iktikaf selama 1 bulan penuh, maka disarankan untuk melakukan iktikaf setidaknya selama 10 hari di bulan Ramadan. Ini adalah waktu yang diutamakan untuk iktikaf karena bulan Ramadan memiliki keistimewaan tersendiri dalam Islam sebagai bulan penuh berkah dan ampunan. Dengan melakukan iktikaf, umat muslim dapat memperdalam hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki diri, dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan. Iktikaf juga memberikan kesempatan bagi seseorang untuk merenungkan makna kehidupan dan mengarahkan fokusnya pada hal-hal yang bersifat keagamaan dan spiritual. Oleh karena itu, iktikaf adalah ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat muslim yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraih keberkahan dalam bulan Ramadan maupun di bulan-bulan lainnya. 6. Ibadah pada malam Lailatul Qadar.
Malam Lailatul Qadar, yang juga dikenal sebagai malam 1000 bulan, adalah malam yang sangat mulia dan penuh keberkahan dalam agama Islam. Pada malam ini, amalan-amalan ibadah memiliki nilai yang sangat tinggi dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa amalan yang dianjurkan untuk menyambut Lailatul Qadar antara lain iktikaf, membaca doa, mendirikan sholat, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, membaca Al-Quran, dan memperbanyak zikir. Melalui amalan-amalan ini, umat muslim dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperoleh keberkahan serta ampunannya. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, meriwayatkan bahwa Nabi SAW menuturkan, barang siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar dengan iman dan harapan, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lampau. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menjalankan ibadah dan berdoa pada malam yang penuh berkah ini. Dengan menyadari keutamaan dan keistimewaan malam Lailatul Qadar, umat muslim dianjurkan untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin dengan melakukan ibadah dan amalan yang dianjurkan. Melalui kesungguhan dan ketulusan dalam menjalankan ibadah, umat muslim dapat meraih ampunan, rahmat, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam yang mulia ini. 7. Menjaga ucapan. Salah satu aspek penting dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan adalah menjaga ucapan. Hal ini melibatkan kesadaran untuk memperhatikan perkataan yang diucapkan dan memastikan bahwa ucapan tersebut bermanfaat, jauh dari perkataan-perkataan yang tidak berguna atau bahkan merugikan. Menjaga lisan dari perkara-perkara yang tak berguna, terutama hal-hal yang haram seperti berbohong dan mengumpat, sangat penting dalam Islam, terlebih lagi di bulan Ramadan yang penuh berkah. Setiap perkataan yang tidak bermanfaat atau merugikan dapat mengurangi pahala puasa dan menimbulkan dosa. Sebagai umat muslim, kita diingatkan untuk menghindari berbohong, mengumpat, atau bahkan sekadar berbicara secara sia-sia. Sebaliknya, kita harus berusaha untuk menggunakan lisan kita untuk kebaikan, seperti berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, dan memberikan nasihat yang baik kepada sesama. Dengan menjaga ucapan kita di bulan Ramadan, kita tidak hanya memperkuat ibadah kita, tetapi juga menunjukkan kesadaran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, menjaga lisan dari perkara-perkara yang tak berguna atau haram adalah bagian integral dari menjalani ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. 8. Bertasbih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang bertasbih kepada Allah sebanyak 33 kali, bertahmid kepada Allah sebanyak 33 kali, dan bertakbir kepada Allah sebanyak 33 kali, maka semuanya berjumlah 99. Beliau kemudian menambahkan, dan untuk menyempurnakan 100 kali, ucapkanlah, La ilaha illallahu wahdanu la syarikalah, lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya tiada sesembahan melainkan Allah yang tidak ada sekutu baginya. Baginya kekuasaan dan puji-pujian, dan Dia adalah Zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Dengan demikian, kesalahan-kesalahannya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Ahmad. 9. Mandi besar. Mandi besar dari keadaan junub, haid, atau nifas adalah suatu tindakan yang dianjurkan dilakukan sebelum terbit fajar, sehingga seseorang bisa menunaikan ibadah dalam keadaan suci. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk menjaga kesucian fisik, tetapi juga untuk menghindari masuknya air ke dalam mulut, telinga, anus, dan bagian tubuh lainnya jika mandi dilakukan setelah terbit fajar. Dengan demikian, mandi besar sebelum terbit fajar merupakan langkah yang bijaksana bagi umat muslim yang ingin menjalankan ibadah dalam keadaan suci.
Ini adalah bagian dari upaya untuk memastikan bahwa ibadah yang dilakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. 10. Sahur. Melakukan sahur merupakan sebuah amalan yang berpahala di bulan Ramadan, bahkan jika hanya dengan sekedar meneguk air. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, yang artinya, bersantap sahurlah kalian, karena dalam sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sahur yang dianjurkan adalah pada waktu akhir, selama belum masuk waktu yang diragukan apakah masih malam atau sudah terbit fajar. Rasulullah bersabda, yang artinya, umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah penjelasan mengenai amalan-amalan sunnah yang dikerjakan pada bulan Ramadan, agar mendapat berkah dari Allah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan ketaatan kita semakin bertambah. Jangan lupa untuk share, like dan subscribe ke channel ini, agar Anda mendapatkan info yang bermanfaat seputar Islam.